Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai Indonesia Gelap yang dimana membahas tentang permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai sektor termasuk pendidikan, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, dan sosial budaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sumarini dari NIM akhir 72 dan rekan saya. Saya Yulfa Syarifah dengan NIM akhir 69. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu latar belakang dari tugas ini. Latar belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman budaya, kekayaan alam, dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Pada tahun 2025 ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, dari bidang teknologi, cyber security, pendidikan, ekonomi, hingga pemerataan pembangunan. Namun, kondisi demokrasi dan penegakan hukum menunjukkan kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Penangkapan aktivis, pembatasan terhadap jurnalis, dan meningkatnya kekerasan terhadap kaum kelompok minoritas menunjukkan bahwa kegelapan yang menyelimuti aspek-aspek fundamental kehidupan bernegara. Pada tahun 2025 ini, Indonesia menghadapi tantangan serius yang menciptakan suasana gelap di berbagai sektor, termasuk politik, pemerintahan, dan keamanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak inklusif dan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat memicu gejolak sosial. Sementara pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan mengancam kualitas hidup dan masa depan generasi muda. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya guna meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pendidikan adalah sesuatu yang disepakati sebagai perhatian utama setiap bangsa. Kualitas pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Tantangan dalam aspek pendidikan pada tahun 2025 yaitu yang pertama, efisiensi dana pendidikan. Kebijakan pemangkasan anggaran dana pendidikan mendapatkan banyak pendapat dari masyarakat luas, khususnya para aktivis akademik dan mahasiswa. Mahasiswa melakukan demonstrasi pada Februari 2025 kemarin dengan nama Indonesia Gelap. Aksi demo ini berlangsung di beberapa kota besar. Aksi demo ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang sepertinya akan banyak merugikan masyarakat dan mengancam masa depan para generasi muda. Dampak dari efisiensi dana pendidikan ini yang pertama yaitu kenaikan biaya kuliah, pemotongan anggaran riset, tunjangan dosen yang terancam hilang, operasional sekolah yang terkena imbas, pemerataan pendidikan yang kurang. Tantangan yang kedua yaitu pendidikan yang tidak merata. Pendidikan di Indonesia saat ini dari segi kualitas sangatlah rendah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor-faktor pendidikan tersebut bisa terpengaruhi oleh faktor internal, yaitu meliputi staf-staf pendidikan yang berperan di pemerintahan dan juga faktor eksternal, yaitu masyarakat pada umumnya sebagai ikon dan juga merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan sangat mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Kemudian pada bidang ekonomi, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar dari kekayaan alam, bonus demografi, dan letak strategis. Namun, pertumbuhan ekonomi belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan antar kota dan desa masih tinggi. Infrastruktur di daerah terpencil minim, dan 9,54% penduduk masih di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan yang inklusif. Masalah yang dihadapi di bidang ekonomi yang pertama adalah kebijakan yang tidak mendukung, seperti deregulasi impor yang merugikan UMKM dan berakibat PHK massal pada sejumlah perusahaan. Kebijakan ini membuat produk luar negeri masuk dengan harga murah, sehingga pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, kesulitan bersaing. Akibatnya, banyak usaha lokal mengalami penurunan omset, stagnasi, bahkan gulung tikar.
Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti yang terjadi di PT Sritek dan beberapa perusahaan lainnya di sektor tekstil dan manufaktur. PHK massal ini memicu peningkatan angka pengangguran yang semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemudian masalah yang kedua adalah inflasi tinggi. Inflasi tinggi turut menjadi masalah serius. Kenaikan harga barang dan jasa membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Akibatnya masyarakat mengurangi konsumsi, pemerintah pasar menurun, dan perusahaan terpaksa mengurangi produksi bahkan melakukan PHK demi efisiensi. Siklus negatif ini memperparah kondisi perekonomian nasional karena semakin banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inflasi yang tidak terkendali memperbesar jurang kemiskinan dan membuat stabilitas sosial ekonomi semakin rentan. Kemudian masalah yang ketiga adalah kebocoran anggaran yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan maraknya korupsi. Salah satu kasus besar adalah dugaan korupsi dalam proyek LNG Pertamina yang merugikan negara dalam jumlah besar. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat diselewengkan, maka rakyatlah yang menanggung akibatnya dari kenaikan harga BBM hingga berkurangnya perlindungan sosial. Kasus-kasus korupsi seperti ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membuat program-program pembangunan kehilangan efektivitasnya. Kemudian yang keempat adalah masalah hutang negara yang meningkat. Utang negara Indonesia yang terus meningkat hingga mencapai lebih dari 8.000 triliun pada akhir 2024 menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas fiskal nasional. Utang ini sebagian besar digunakan untuk menutup defisit APBN, namun belum mampu mendongkrak sektor produktif seperti industri manufaktur dan menarik investasi asing secara signifikan. Sementara daya beli masyarakat terus menurun, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal justru meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, utang ini bisa menjadi beban berat bagi generasi mendatang. Selanjutnya yaitu politik dan hukum. Suasana penegakan hukum pada tahun 2024 dinilai tidak murni untuk penegakan hukum tetapi sangat kental dengan nuansa politik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini menggambarkan tantangan serius dalam sistem politik hukum di Indonesia. Ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi masalah yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Permasalahan atau tantangan yang dihadapi di bidang politik dan hukum yang pertama yaitu pengesahan RUU TNI. RUU TNI telah membuka peluang terancamnya supremasi sipil, demokrasi, serta berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang akan berdampak langsung pada hak asasi manusia, dikarenakan tidak adanya regulasi yang ketat dan mekanisme kontrol yang jelas, sehingga kebijakan ini dapat membawa Indonesia kembali pada pola lama di mana batas antara militer dan sipil menjadi kabur. Masalah yang kedua yaitu kasus korupsi Pertamina. Kasus korupsi Pertamina ini melibatkan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Kasus ini memicu kemarahan publik, menurunkan terhadap Pertamina, dan menimbulkan berbagai implikasi hukum dan politik. Pelanggaran ini memicu tuntutan untuk reformasi di BUMN dan penguatan pengawasan internal serta menimbulkan keprihatinan publik terhadap integritas lembaga negara. Kasus korupsi ini melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Eh, Masalah yang ketiga yaitu pelanggaran HAM kasus Oci di Taman Safari. Pelanggaran hak anak oleh pihak Oriental Sirkus Indonesia di Taman Safari mencakup dugaan eksploitasi anak dan penganiayaan terhadap mantan pemain sirkus. Pasal 28I menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan
menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu termasuk hak anak. Kasus pelanggaran HAM OCI di Taman Safari mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hak asasi manusia di sektor hiburan. Penanganan yang tepat dan transparan dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Selanjutnya, di bidang pertahanan keamanan. Sektor pertahanan dan keamanan merupakan elemen penting dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan stabilitas nasional yang kondusif bagi pembangunan. Namun, berbagai permasalahan di sektor ini menunjukkan adanya tantangan serius yang belum terselesaikan. Tantangan yang pertama adalah penyalahgunaan dalam pengolahan anggaran pertahanan. Contohnya adalah kasus dalam program komponen cadangan atau Komcat yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya penggunaan dana sebesar 531,96 miliar rupiah yang tidak tercatat secara akuntabel dalam APBN. Selain itu, aset seperti senjata dan perlengkapan militer tidak dicatat sebagai aset negara, menimbulkan potensi kerugian dan sengketa hukum. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian dan sengketa hukum. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya tata kelola dan transparansi dalam manajemen anggaran pertahanan yang membuka peluang terjadinya korupsi. Kemudian, tantangan yang kedua adalah lemahnya pengawasan keamanan di wilayah rawan. Seperti Papua, perbatasan, dan daerah pedalaman menjadi masalah yang cukup mendalam. Operasi militer dan kepolisian sering kali dilakukan tanpa akuntabilitas yang jelas dan minimnya perlibatan lembaga independen dalam proses pengawasan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk intimidasi dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil, khususnya masyarakat adat. Kurangnya transparansi dan keterlibatan lembaga seperti DPR dan Komnas HAM dalam proses evaluasi operasi keamanan menyebabkan jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan negara semakin lebar. Akibatnya, stabilitas keamanan menjadi rapuh dan potensi konflik horizontal maupun vertikal meningkat. Kemudian masalah yang ketiga adalah pelanggaran kewenangan dan dualisme fungsi TNI Polri. Walaupun secara hukum telah dilakukan pemisahan peran antara militer dan kepolisian secara reformasi, dalam praktiknya batas tersebut masih sering tumpang tindih. Hal ini tercermin dari tindakan represif aparat gabungan dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa seperti yang terjadi pada demonstrasi menolak revisi UU TNI di Malang pada Maret 2025. Aksi tersebut direspons dengan cara yang dianggap berlebihan sehingga memunculkan kekhawatiran akan kembalinya pola-pola kekuatan represif seperti di masa lalu. Ketika aparat keamanan lebih terlihat melindungi kepentingan politik daripada rakyat, kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan keamanan pun dapat runtuh. Selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya. Eh, Indonesia mengalami ketimpangan sosial seperti kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dan juga peluang kerja yang tidak adil. Ketimpangan ini juga terlihat di dalam sektor dunia pekerjaan di mana pekerja mendapatkan upah kerja yang di bawah standar menyebabkan ketimpangan di dunia pendidikan karena kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Tantangan yang dihadapi di bidang sosial budaya yaitu yang pertama, ketimpangan sosial yang tinggi, akses pendidikan, kesehatan, dan upah yang tidak merata. Yang kedua yaitu diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas. Perempuan dan kelompok minoritas seringkali menghadapi ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Tantangan yang terakhir yaitu ancaman terhadap identitas budaya akibat tekanan ekonomi dan teknologi. Selanjutnya masuk ke kesimpulan.
Indonesia kini menghadapi tantangan terhubung di empat sektor kunci, yaitu pendidikan yang masih timpang dan kekurangan dana, ekonomi yang menekan usaha kecil akibat deregulasi impor, penegakan hukum yang lemah karena intervensi politik dan korupsi, serta pertahanan keamanan yang tersendat maladministrasi dan dualisme TNI Polri. Masalah-masalah struktural ini menghambat tercapainya tujuan dalam pembukaan UUD 1945, sehingga dibutuhkan reformasi menyeluruh, hukum yang adil, kebijakan pro-rakyat, dan partisipasi publik demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saran yang untuk tantangan-tantangan Indonesia yang dihadapi Indonesia yang pertama di bidang pendidikan. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Pemerintah memprioritaskan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah, terutama di wilayah yang tertinggal, agar setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu mahasiswa mempunyai peran yang penting untuk menyuarakan pendapat. Ya, bidang kedua yaitu bidang ekonomi. Saran yang pertama yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan terhadap kebijakan ekonomi yang ada. Kebijakan harus berpihak kepada seluruh rakyat agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu penguatan pengawasan anggaran dan keterbukaan informasi publik. Kemudian saran untuk di bidang politik hukum dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedua adalah reformasi partai politik agar lebih transparan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kemudian saran untuk di bidang sosial budaya yaitu advokasi untuk kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas harus diperkuat. Selanjutnya, solusi agar Indonesia menjadi lebih baik dari tahun 2025 yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas, yang kedua kebijakan yang pro rakyat, dan yang terakhir yaitu reformasi menyeluruh dan adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.